Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Teguhkanlah pendirianmu, engkau telah mendahului jauh lebih maju. Sekiranya engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan sesat. Kemudian beberapa fatwa dari kitab Imamul Ghazali berkata, pertama, manakala yang dicari itu bermutu tinggi dan mulia, akan sulit mencarinya, panjang jalannya dan banyak akibatnya. Yang kedua, bila hatimu telah mengenal Allah, sekalipun lidahmu tidak bergerak menyebut Allah, maka tunggulah saatnya saja Allah menampakkan kesungguhannya. Yang ketiga, bila hati telah bersih daripada pengaruh-pengaruh iblis dan syaitan serta dari segala noda, dosa dan maksiat, maka cemerlanglah mukanya serta nur yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lubuk hatinya, dan terpancarlah menerangi ke segala penjuru, serta ilmu laduni telah dimilikinya, dan terbukalah segala rahasia-rahasia alam yang indah-indah seluruhnya. Kemudian yang keempat, bila hati telah mengkilat dengan nur ilahi, maka terbukalah segala rahasia-rahasia yang tersembunyi secara terperinci. Setelah meneliti hikmah dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu serta fatwa-fatwa dari Imamul Ghazali, maka kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat serah diri kepada Tuhan dengan maksud bahwa kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bahwa tiada kuasa dan kekuatanku selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat serah diri tersebut seharusnya diucapkan dengan hati tulus dan ikhlas, karena dengan penyerahan diri itu berarti bahwa kita ini sudah tidak ada lagi, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Jadi dengan penyerahan diri tersebut berlaku, maka apabila meleset sedikit walau sebesar mata jarum pun, niscaya akan kafir, mati dalam keadaan khairani. Sebab seakan-akan kita lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka hendaklah sedapat mungkin kita usahakan mensucikan diri dari segala pengaruh iblis dan syaitan, serta dari segala dosa, noda dan maksiat. Utamanya membersihkan lidah dan hati, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila kita telah bersih dan membersihkan diri dari segala-galanya, serta sabar dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tetap beserta kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi sebenarnya yang dimaksud sabar ialah orang-orang yang tabah dalam menerima segala ujian dan cobaan Allah dan berhati kuat menentang segala pengaruh-pengaruh yang dirasa melemahkan keimanan dan ketakwaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi setelah kita meneliti ayat di atas, jelaslah bahwa kebahagiaan akhirat itu adalah bersumber daripada kesabaran dan ketabahan serta keuletan menerima jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaati sepenuhnya sesuai pengakuan kita, sejak mengerti diri adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Quran surah An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa mentaati Rasul Muhammad maka sungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sehubungan dengan ayat di atas, maka jelaslah bahwa yang diutus oleh Allah sebagai Rasul guna menjadi pengawal itu ialah Muhammad. Perlu kita ketahui bahwa Muhammad itu siapa dan di mana, karena sesungguhnya yang dimaksud itu semuanya tidak terpisah dengan diri kita sendiri menurut tauhidul hakiki. Adapun yang dimaksud dengan Rasul ialah Muhammad, sedangkan pada masa kejahiran Muhammad diselubungi oleh akbar. Jadi maksudnya kita harus taati petunjuk yang keluar masuk itu yang hidup, sebab itu adalah Rasul, bagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 itu. Seorang tasawuf yang ahli ibadah tanpa ditanya mengatakan, hati saya sekarang ini telah mendiami pada suatu alam yang tidak mengenal selain daripada diriku sendiri. Kalau Tuhan tanya, saya tidak bisa menjawabnya. Orang-orang sufi itu secara zahirnya manusia biasa, tetapi batinnya adalah orang-orang Allah yang ada padanya. Orang-orang sufi yang mencintai Allah, matanya dan hatinya buta daripada selain Allah. Barang siapa dirinya telah teruntuk Allah, niscaya Allah pun teruntuk baginya. Bila hati masih terpesona dengan yang lain selain Allah, maka engkau masih terdinding dengan Allah. Berikut adalah beberapa hadis Nabi. Barang siapa yang tidak mengenal tauhidnya, maka ia senantiasa menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, janganlah engkau katakan sesuatu yang engkau tidak dapat membuktikannya atas jalan Allah, sekalipun engkau mati atau hidup, karena Allah sangat mencintai orang-orang, begitu kuat keimanannya, serta dipancarkanlah nur yang telah tertanam dalam hatimu itu. Kemudian, tegakkanlah kebenaranmu dan persalahkan yang salah, karena sesungguhnya yang batil adalah perbuatan yang tercela. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mencintai aku, niscaya bersama aku di surga. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.